kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama. Kita boleh meneduhkan hati kita. Ibadah kita pagi ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Allah yang mencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita harus bersyukur. Setelah seminggu ini, kita belajar di rumah, kerja di rumah, malas-malasan di rumah. Kita akhirnya hari ini bisa bersama untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama, kita nyanyikan Kaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan.
kami datang Tuhan hari ini untuk menyembah-Mu. Tuhan, berikanlah kami telinga untuk mendengar, mulut untuk memuji, dan hati untuk mengikuti ibadah-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan sertai kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dari awal ibadah ini hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Selamat pagi, hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita harus bersyukur. Dan oleh karena itu, kita harus bersorak meninggikan namanya. Yuk bersama-sama kita bersorak, memuji, meninggikan dirinya. Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
dahsyat. Kau Tuhan perlindungan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindungan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Janji-Mu, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Teman-teman, bersama dengan seluruh jemaat di seluruh dunia dan juga di seluruh zaman, mari kita berdiri, kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Teman-teman, ketika berdoa, kita berdoa kepada siapa sih? Aku percaya kalau aku berdoa, doaku cuma ke Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Melalui masa yang berat ini, jangan lupa untuk berdoa. Kita mau selamanya mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama pujikan. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa tandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa tandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan tahu kendala yang sedang kami alami, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Tuhan, Indonesia akan mengambil langkah PSBB. Tuhan, kalau memang itu jalan Tuhan, supaya pasien corona ini tambah sedikit ya Tuhan, biarlah itu terjadi ya Tuhan. Dan biarlah PSBB ini jadi suatu rencana yang memang Tuhan terapkan Tuhan di Indonesia kami ini. Tuhan, tapi kami tahu ada beberapa pekerja yang gak bisa work from home. Mereka harus pergi bekerja, mereka harus keluar rumah. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, dan Tuhan berikan mereka penghiburan ya Tuhan di setiap masa sulit mereka. Dan Tuhan juga tahu banyak umat-Mu ya Tuhan, banyak masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia yang terkena PHK. Mereka dipecat dari pekerjaannya. Tuhan tahu kesulitan-kesulitan yang mereka alami.
keuangan, mungkin juga mental. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Kami mau supaya penghiburan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata, yang sungguh-sungguh ada di setiap hidup kami, juga terbukti di dalam hidup mereka. Tuhan, kalau ada masalah yang sedang kami alami, kalau ada pergumulan yang sedang kami jalani, Tuhan, seperti Engkau telah menguatkan, Engkau telah menghibur, dan Engkau telah menyertai kami. Tuhan, sertai kami ya Tuhan, melewati apapun yang terjadi. Biarlah kuasa-Mu yang selalu terjadi. Karena Engkaulah, hanya Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, hanya Dia yang dapat kita percaya. Kita mau bersama-sama pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya persilakan Ko Nathan untuk menyampaikan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mau percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Tapi seringkali harus kami akui bahwa ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang mengikat kami. Dan kami justru mengandalkan hal-hal yang ada di dalam dunia. Pagi ini Tuhan, kami mau bersehati bersama, berkata bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan kami. Biarlah firman yang akan kami renungkan, kami baca, itu boleh meneguhkan kami untuk mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu aman di dalam lindungan Allah. Aman di dalam lindungan Allah. Saudara, beberapa hari yang lalu saya pernah membaca sebuah artikel, yang dimana artikel itu berisikan tentang sebuah cerita yang bercerita tentang pengalaman yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran.
Dan ternyata saudara, ada sebuah sindrom yang dialami oleh kebanyakan mahasiswa kedokteran. Nah, sindrom itu disebut sebagai medical student syndrome atau sindrom mahasiswa kedokteran. Apa sih itu sindrom mahasiswa kedokteran? Di dalam artikel itu dikatakan bahwa itu adalah sebuah kondisi. Sebuah kondisi di mana mahasiswa kedokteran atau mahasiswa medical itu berada pada sebuah proses di mana ketika mereka sedang mempelajari penyakit dan mereka terlalu fokus pada gejala yang mereka alami di dalam tubuh mereka sendiri. Dan akhirnya mereka salah meyakini bahwa mereka ternyata sedang memiliki penyakit yang sedang mereka pelajari itu. Jadi ternyata ada sebuah sindrom di dalam mahasiswa-mahasiswa medical ini di mana mereka itu merasa ketika mereka mempelajari sebuah penyakit atau sejumlah penyakit, mereka itu berpikir bahwa penyakit itu ada pada diri mereka. So, waktu saya membaca artikel ini, pikiran saya kemudian relate itu dengan keadaan kita hari ini. Di mana ada begitu banyak orang yang mengalami sindrom seperti mahasiswa kedokteran ini. Saudara, banyaknya informasi yang kita miliki hari ini tentang virus COVID-19 misalnya. Kita terima itu semikian banyak lewat media sosial, lewat berita dan sebagainya. Sehingga kita cenderung fokus kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Dan kita seringkali merasa bahwa gejala yang kita baca di media sosial atau di berita itu terhadap virus COVID-19 ini itu ada pada diri kita atau mungkin ada pada orang lain. Nah, seringkali kita begitu, ya. Misalnya nih, ketika orang yang di samping kita kira-kira jarak 1 meter, 2 meter itu tiba-tiba batuk. Saudara, apa yang saudara pikirkan belakangan ini? Pikiran saudara mungkin berpikir begini, waduh jangan-jangan orang samping saya ini kena COVID-19. Atau tiba-tiba bersin. Saudara, apa yang saudara pikirkan? Atau mungkin ada yang seperti saya, saudara yang di mana tiap malam itu kalau tidur belakangan itu ketika istri saya C. Maria itu tidur tiap malam saya pegangin kepalanya. Sekalipun yang saya lakukan ini dengan cara memegang dia melalui tangan saya. Saya pegang kepalanya, saya bilang ini panas enggak dia? Demam enggak? Saudara, ternyata gejala ini juga kita alami belakangan ini. Nah, saudara, yang saya mau katakan begini. Saudara, ketika pengetahuan kita itu bertambah, itu bukan berarti rasa aman kita pun bertambah. Sekali lagi, ketika pengetahuan kita bertambah, itu tidak selalu berbicara tentang rasa aman kita yang bertambah. Nah, seringkali yang ada adalah ketika pengetahuan bertambah, justru rasa khawatir itu makin menumpuk. Lalu mungkin yang iseng bilang begini, ya, jadi lebih baik kita nggak usah belajar, Konatan. Karena Konatan tadi bilang menambah pengetahuan itu menambah kekhawatiran. Saya rasa nggak juga begitu kesimpulannya. Kalau lu nggak belajar, dari mana lu punya pengetahuan? Apakah kemudian tidak belajar itu meniadakan rasa khawatir? Kita berpikir yang sebaliknya. Gak juga. Kalau lu gak belajar, lu mungkin gak khawatir. Orang tua lu khawatir. Jadi saudara, sekali lagi saya pengen katakan kepada saudara begini. Bahwa setiap kita ini membutuhkan yang namanya rasa aman. Setiap kita membutuhkan rasa aman. Dan rasa aman itu adalah sebuah kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, belakangan ini ketersediaan rasa aman itu rasanya sulit kita temukan. Belakangan ini kita sulit mendapatkan rasa aman. Mungkin kita gelisah waktu kita tidur. Begitu kita keluar rumah kita juga khawatir dan sebagainya. Nah, pagi ini saya mau berkata kepada saudara bahwa hanya dekat Allah sajalah kita bisa menemukan rasa aman. Amin.
Bahwa sesungguhnya hanya di dalam firman-Nya kita bisa menemukan rasa aman itu. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara boleh membuka Alkitab saudara bersama dengan saya pada pagi ini. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang ke-9. Kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak saudara membuka bagian ini, Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan saya meminta saudara boleh memperhatikan Alkitab saudara sambil saudara mendengar bagian yang saya bacakan. Wahyu 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat yang ke-8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Saudara, di dalam perenungan pagi ini saya ingin arahkan kita khusus melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sekali lagi saya membaca untuk saudara. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saudara, pertanyaan yang pertama yang perlu kita telaah pada pagi ini adalah siapakah itu mereka di dalam ayat yang keempat ini? Siapa sih mereka yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ini? Nah, kalau kita merujuk kepada ayat sebelumnya untuk memahami hal ini, di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jika kita melihat ayat yang ketiga ini, maka mereka di sini digambarkan sebagai belalang-belalang yang diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Saudara mendengar kata belalang, maka saya kemudian langsung teringat kepada kisah di dalam Keluaran pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai 20 tentang kisah di mana Allah memberikan tulah yang ke-8 yaitu belalang. Nah, coba kita lihat bagian itu sebentar, Keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang keempat dan ayat yang kelima secara khusus.
lalu ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal 10 ayat yang keempat, di sana dikatakan demikian. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Keluaran 10 ayat 12 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengelurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ayat 15 perhatikan saudara. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buah pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Nah saudara, kalau kita melihat kisah ini, maka kita menemukan bahwa pada waktu itu ada invasi belalang di tanah Mesir. Dan mereka datang untuk merusakkan segala sesuatu, bahkan dikatakan mereka menutupi seluruh permukaan bumi dan bumi menjadi gelap. Saudara, seorang penafsir berkata gambaran belalang di sini adalah sebuah gambaran yang menakutkan. Gambaran yang mengerikan. Dan sama halnya dengan bacaan kita di dalam Wahyu 9 pada hari ini. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 diperjelas gambaran yang mengerikan dan menakutkan itu. Sudah lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Jadi nampaknya saudara, apa yang dilihat oleh Yohanes pada bagian ini tentang belalang-belalang itu adalah belalang-belalang yang sangat menakutkan. Dan gambaran yang mengerikan ini saudara kemudian disertai dengan kemampuan-kemampuan yang mendatangkan malapetaka bagi manusia. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan mereka ini diperkenankan untuk membunuh, bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kala jengking apabila ia menyengat manusia. Kalimat menyiksa mereka, menyengat manusia, bukankah itu sebuah kalimat yang menakutkan? Ayat yang ke-10 dikatakan kembali, dan ekor mereka sama seperti kala jengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saudara, gambaran yang mengerikan ini disertai dengan kemampuan yang bisa mendatangkan malapetaka bagi manusia melalui frasa-frasa yang seperti itu. Jadi pertanyaannya kembali lagi kita coba telaah hari ini. Siapakah mereka? Siapakah yang dimaksudkan dengan belalang-belalang itu? Saudara, saya sependapat dengan para penafsir pada umumnya yang mengatakan bahwa mereka ini adalah demons yang dapat menyiksa, menyakiti manusia, baik secara fisik maupun secara spiritual, dengan segala cara yang mereka dapat lakukan. Jadi mereka ini adalah iblis yang dapat menyiksa manusia baik secara fisik dan spiritual. Saudara, bicara tentang cara kerja iblis, saya sependapat bahwa sesungguhnya iblis
bisa merusak fisik kita, bahkan lebih lagi itu berkenaan dengan spiritual kita. Catatan Alkitab banyak kali menyaksikan hal ini. Saudara tentu familiar dengan kisah Ayub, bukan? Iblis berulang kali menggoda, bahkan menggocoh Ayub. Sampai satu kali dia hampir saja tergelincir dan menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpanya. Atau kisah-kisah yang lain yang dirasuk iblis di dalam catatan Injil. Misalnya, di dalam catatan Matius 9 ayat 32 yang mengatakan bahwa ada seorang yang bisu, yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, maka orang bisu itu dapat berkata-kata. Iblis itu menyerang fisik kita. Dalam cerita yang lain dalam Matius 12 ayat 22 yang mengatakan bahwa ada orang buta dan bisu yang disembuhkan oleh Yesus oleh karena kerasukan. Dan setelah disembuhkan, saudara, dikatakan dia dapat melihat dan dia dapat berbicara. Nah, bukti-bukti Alkitab menjelaskan bagaimana iblis itu dapat menyiksa manusia secara fisik dan juga tentunya secara spiritual. Pada hari ini sebetulnya saya tidak sepenuhnya mengatakan bahwa semua persoalan hidup kita hari ini terjadi karena iblis. Tidak. Tetapi ada faktor-faktor lain yang tentunya juga menyebabkan apa yang kita alami pada hari ini. Tetapi saudara, setidaknya kita perlu sadar satu hal, bahwa sesungguhnya di saat-saat kita susah seperti sekarang ini, iblis itu semakin leluasa untuk bekerja, menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Sekali lagi saudara, bahwa di saat-saat seperti ini kita harus selalu sadar bahwa sesungguhnya iblis itu bisa bekerja dan semakin leluasa untuk bekerja, menjatuhkan bahkan melemahkan iman kita. Tetapi saudara, puji syukur bahwa sesungguhnya tidak ada yang lepas daripada kendali Allah. Allah tetap memegang kendali. Saudara coba perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima di dalam bacaan kita. Di sana dikatakan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saudara, mereka dipesankan supaya jangan merusak ini, jangan merusak itu. Dan mereka hanya diizinkan merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah. Atau dengan kata lain, mereka diizinkan untuk merusak manusia yang bukan umat pilihan Allah. Mereka juga tidak diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Lebih dahsyat lagi saudara, ketika membaca bagian ini saya melihat bagaimana Allah tetap pegang kendali itu melalui apa? Melalui ketika Allah mengizinkan semuanya itu, Allah juga membatasi tenggat waktu penderitaan itu. Ayat 10 di situ dikatakan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Berapa lama? 5 bulan lamanya. Saudara, jangan berpikir begini, kapan virus COVID-19 ini mulai? Ya kita hitung dari pertama mulai sampai 5 bulan. Lalu kemudian pasti selesai. Gak begitu cara membaca bagian ini. Waktu 5 bulan di sini bukan adalah waktu yang harafiah. Waktu 5 bulan di sini dapat kita mengerti sebagai sebuah rujukan tentang sebuah intensitas di mana si iblis dan kroni-kroninya ini dapat menyakiti orang-orang di bumi. Tetapi itu juga menunjukkan limitasi waktu untuk si iblis dalam mengerjakan rencananya. Jadi 5 bulan waktu lamanya ini adalah sebuah limitasi yang Tuhan tentukan kepada si iblis dan pengikut-pengikutnya untuk merusak bumi dan juga menyakiti manusia. Tetapi di sini di dalam perspektif Allah kita melihat bagaimana Allah tetap pegang kendali. Bahkan Allah membatasi tenggat waktu pencobaan itu. Saudara bisa melihat sekali lagi di mana iblis dibatasi di dalam pergerakannya. Dan yang membatasi itu adalah Allah sendiri. Saudara, ada seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther.
dia merangkumkan hal ini dengan sebuah kalimat demikian. The devil is still God's devil. Artinya bahwa sekalipun iblis itu kuat, dia punya kuasa, tetapi dia masih berada di bawah otoritas Allah yang kuat. Iblis itu adalah pribadi yang tunduk kepada Allah yang berkuasa, Allah yang kita sembah. Nah, sebuah kebenaran yang penting yang perlu kita ketahui pada hari ini, bahwa memang iblis sanggup menyakiti kita. Dia kuat, tetapi dia tidak sanggup menandingi kuat dan kuasa Allah yang kita sembah. Sekalipun iblis kuat, dia sudah dikalahkan. Saudara, sesungguhnya tanda kekalahan iblis itu sudah tercatat dengan jelas di dalam kisah pencobaan di padang gurun. 3 kali Kristus menang mutlak atas pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. 3 kali Yesus menolak godaan dan serangan si iblis, dan itu adalah tanda kemenangan mutlak daripada Kristus. Dan puncak kekalahan si iblis itu semakin jelas lewat kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan beberapa waktu yang lampau. Kebangkitan Kristus itu menjadi tanda kekalahan telak atas kematian, menjadi momok menakutkan di dalam hidup manusia. Jadi hari ini saudara, saya mau berkata kepada kalian, janganlah saudara gentar ketika menghadapi penderitaan hari ini. Janganlah kita gentar menghadapi penderitaan yang kita hadapi dan yang ada di depan kita hari ini. Nah, sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Kita selalu aman di dalam lindungannya. Maka dari itu saudara, sebuah take home message bagi kalian Youth Gloria pada pagi ini, yaitu penderitaan di dunia ini sementara, tetapi perlindungan Allah itu selama-lamanya. Ingatlah saudara, bahwa mengalami penderitaan di dalam dunia ini adalah sebuah kesementaraan. Tetapi puji syukur bahwa kita punya Allah yang kuat, Allah yang perkasa, yang memberikan perlindungannya untuk kita selama-lamanya. Hari ini, jika engkau merasa terancam karena kehilangan atau karena keadaan yang terus-menerus tidak menentu, atau merasa kehilangan rasa aman karena seluruh pagar-pagar rasa aman kamu mulai roboh, saya ingin berkata kepada kalian hari ini, datanglah kepada Kristus, pribadi yang telah menjadi dan memberi kepastian keamanan jiwa kita di surga. Jangan takut dengan segala derita yang harus kita alami di dalam dunia ini. Itu hanya sementara dan terbatas. Lekatkanlah dirimu kepada Allah yang memelihara, melindungi kita selama-lamanya, dan Dia Allah yang perkasa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara boleh meneduhkan hati saudara pada pagi ini. Saudara, saya nggak tahu ketika saudara hari ini duduk dan beribadah bersama-sama di rumah saudara masing-masing. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada perasaan terancam, ada kegelisahan. Pagar-pagar rasa aman saudara mulai roboh. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya penderitaan kita di dalam dunia ini hanyalah sementara. Tapi syukur kepada Allah yang perlindungannya itu kekal selama-lamanya. Pagi ini saya ingin berdoa untuk saudara. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau sebagai tempat perlindunganku yang kekal. Dan aku mau berlindung bersama dengan Engkau. Kalau pagi ini Engkau berkata demikian, saya ingin mengajak saudara menaruh
tangan saudara di dada saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan, di luar sana mungkin ada banyak remaja pemuda yang sedang bergumul dengan rasa aman. Perasaan mereka diliputi dengan kekhawatiran, kegelisahan, atau mungkin keluarga mereka sedang mengalami kesusahan yang begitu mendalam. Pagi ini Tuhan, firman-Mu menghibur kami. Bahwa sesungguhnya apa yang kami alami hari ini itu hanya sementara. Syukur kepada Allah yang selalu memberi janji perlindungannya kepada kami untuk selama-lamanya. Pagi ini Tuhan, kami mau percaya kepada perlindungan-Mu. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang kuat. Dan kami mau menjadikan Engkau sebagai perlindungan kami satu-satunya di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih. Dengarlah setiap doa anak-anak-Mu ini yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Konatan untuk firman-Nya. Teman-teman, benar. Semua dunia ini sementara. Tapi ada beberapa hal yang gak sementara. Perlindungan Tuhan dan kasih-Nya yang gak pernah gagal, itu abadi dan selalu akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Food is rising, mountains falling. You are always holding on to me. You are the strength of my life. You brought the darkness with love. I throw myself on your never-failing love. You are the strength of my life. I'm running into your arms. I throw myself on your never-failing love. Yang akan selalu membuat jalan untuk kita, siap permasalahan hidup kita. I will walk and not grow faint. Through the valley, you will make a way. You were always holding on to me. As you are Lord, you are the strength of my life. I'm with life. I know myself on your never-failing love. You are the strength of my heart. I'm running into your arms. I throw myself on your never-failing love. Almighty Savior, you are the anchor of my soul. Your name is greater than any other name I know. You are the strength of my life. You flood the darkness with light. I throw myself on your never-failing love. You are the strength of my heart. I'm running into your arms. I throw myself on your never-failing love.
Saudara, kasih-Nya itu tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah kita boleh mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya mengajak saudara boleh berdiri dan kita boleh mengadahkan hati, pikiran kita dan menerima berkat pengharapan daripada Allah Tritunggal. Kiranya perlindungan yang kekal daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna daripada Kristus Yesus, pertolongan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan saudara boleh mengambil waktu teduh beberapa detik sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman. Amin. Shalom Youth Gloria. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Saya berharap, berdoa kalian semua di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Apapun pergumulan kalian boleh kontak kami, hamba-hamba Tuhan di Youth Gloria. Dan kami bersedia mendoakan saudara. Yang kedua, saya juga tetap mendorong saudara. Saya tahu ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia Allah yang mencukupkan. Mari jangan biarkan kita menjadi orang-orang Kristen yang selfish. Mari kita beri apa yang kita punya. Hari ini kita bisa memberi persembahan. Dan biarlah itu sebagai bentuk ucapan syukur kita karena pemeliharaan Tuhan kepada kita hari ini. Saudara boleh memberikan persembahan yang melalui rekening atau QR code yang tersedia. Dan biarlah itu dipakai untuk pelayanan-pelayanan di gereja kita. Dan juga perluasan kerajaan Allah di mana-mana tempat. Yang terakhir saudara, saya tetap mendorong, menghimbau saudara untuk boleh tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kalian di mana-mana tempat. Tetaplah ber-CG secara online, tetaplah berkomunikasi, dan biarlah kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya rasa ini hal yang bisa saya sampaikan sebagai hamba Tuhan. Kiranya saudara Youth Gloria di mana-mana tempat boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.